Kaisar Naga Abadi Chapter 511 Bahasa Indonesia. 511 Identitas asli Ayah Mulan. Naga sejati tiga warna meraung dan bentrok dengan pedang biru besar milik Zhengjiang. Ledakan. Energi berbagai warna menyebar ke segala arah. Tidak baik. Mundur. Beberapa penonton dengan basis budidaya yang lebih lemah sangat ketakutan sehingga mereka mundur. Ketika energinya menyentuh tanah, prasasti muncul di tanah, tetapi tidak ada satupun tanda yang tersisa. Merusak. Zhengjiang meraung, auranya semakin kuat. Kekuatan cahaya pedang biru semakin kuat. Naga sejati tiga warna hanya berhasil bertahan sesaat sebelum terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus menebas ke arah Luming. Luming memegang tombak panjang secara horizontal di depannya. Dentang. Cahaya pedang menghantam batang tombak. Luming merasakan gelombang energi yang sangat besar melonjak ke arahnya. Tubuhnya gemetar dan dia terbang mundur. Setelah terbang lebih dari 100 meter, kaki Luming akhirnya mendarat di tanah. Kemudian, dia mundur 7 langkah berturut-turut. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergemuruh. Tingkat raja tingkat bawah memang kuat. Luming merasakan darah di tubuhnya bergolak dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Perbedaan antara ranah Raja Bela Diri LV3 dan LV4 sangat besar. Itu bukan hanya satu tingkat, tapi dua. Kultivasi Luming saat ini berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat kedua. Dengan kekuatan tempurnya, tidak akan sulit baginya untuk membunuh puncak alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Namun, masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan Raja tingkat rendah dari tingkat keempat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditebus hanya dengan mengandalkan satu bidang niat. Namun, dia tidak tahu bahwa Zhengjiang bahkan lebih terkejut lagi. Pada saat yang sama, niat membunuh yang kejam menyebar. Luming baru berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat kedua, tetapi dia berhasil memblokir serangannya berkali-kali. Ini sungguh sulit dipercaya, dan itu membuatnya merasa malu. Ini adalah pertama kalinya dia berulang kali diblokir oleh Raja tingkat rendah. Mati, mati. Zhengjiang meraung, niat membunuh yang tajam muncul dari tubuhnya. Auranya meledak saat dia menebaskan pedangnya ke arah Luming. Serangan pedang ini menimbulkan gelombang besar yang menderu-deru antara langit dan bumi. Dikombinasikan dengan momentum pedang Sungai Suci, membuat serangan Sungai Suci mencapai puncaknya. Pedang ini jauh lebih kuat dari pedang sebelumnya. Ledakan. Raungan naga yang samar terdengar dari dalam tubuh Luming. Dia mengedarkan inti esensialnya secara maksimal dan pada saat yang sama, kekuatan pembuluh darahnya menyatu dengan tubuhnya. Dia juga menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia akan berjuang sampai akhir. Berhenti. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar saat sosok putih mendekat dengan cepat. Bahkan sebelum dia tiba, cahaya pedang yang terang telah menebas ke arah Sungai Suci. Kekuatannya sangat mengejutkan. Siapa ini? Ekspresi Zhengjiang berubah. Dia tidak punya pilihan selain mengubah arah pedangnya dan menyerang cahaya pedang. Kedua lampu pedang itu bertabrakan dengan suara keras. Pedang Qi meluap. Sosok Zhengjiang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang dan mundur 2 langkah. Bas! Sesosok muncul di lapangan. Dia mengenakan jubah seputih salju, celana seputih salju, dan sepatu bot seputih salju. Dia semurni jade. Itu dia. Ekspresi Luming berubah. Dia mengenalinya. Bukankah orang ini adalah Mu Xiuyuan? Dia pernah dengan baik hati mengingatkan Luming. Kapan dia datang ke bagian tengah sub istana Tianxuan? Luming ragu. Mu Xiuyuan, itu kamu. Ketika Zhengjiang melihat Mu Xiuyuan, matanya menyipit dan dia bertanya dengan heran. Zhengjiang, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana Anda bisa berkembang jika Anda tidak melihat kemampuan Anda? Petik 2. Mu Xiuyuan tersenyum sedikit. Mu Xiuyuan, bukankah kamu pergi ke timur untuk berlatih? Kapan dia kembali? Dan mengapa kamu menghentikanku? Zhengjiang bertanya dengan dingin. Bukan urusanmu jika aku ingin kembali. Juga, Luming adalah temanku. Tentu saja, saya harus membantu. Kata Mu Xiuyuan. Anak ini adalah temanmu. Jadi, kamu akan ikut campur hari ini. Zhengjiang berkata dengan ekspresi muram. Dia cukup takut pada Mu Xiuyuan. Budidaya pihak lain lebih tinggi darinya, dan dia adalah murid jenius dari keluargamu.
Di wilayah Tianxuan, kekuatan keluargamu adalah sesuatu yang bahkan diwaspadai oleh keluarga Seng. Klanmu tidak akan memberikan wajah apapun pada klan Seng. Benar, karena saya di sini hari ini, Anda tidak dapat menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Jika kamu ingin bergerak, kamu bisa mencobanya, tapi jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kata Mu Xiuyuan sambil tersenyum. Bagus, bagus, sangat bagus. Mu Xiuyuan, kamu bisa melindunginya untuk saat ini, tapi bisakah kamu melindunginya selamanya? Masih banyak waktu nanti, mari kita tunggu dan lihat. Seng Jiang tertawa karena marah, lalu berbalik dan pergi. Seng Kong, Seng Feng, dan yang lainnya buru-buru mengikutinya ke kota dan menghilang tanpa jejak. Bocah ini sebenarnya mengenal Mu Xiuyuan. Dia sungguh beruntung bisa menghindari bencana. Jika saya beruntung, saya hanya bisa menghindarinya sekali. Tidak mudah untuk tidak menyinggung keluarga Seng. Berdasarkan pemahaman saya tentang keluarga Seng, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Itu benar. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi pada anak ini pada akhirnya. Petik 2. Di sekitarnya, beberapa orang berdiskusi dengan penuh semangat saat mereka perlahan-lahan berpencar. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Mu Xiuyuan memandang Lu Ming. Saudaraku, terima kasih telah menyelamatkanku. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, haha, sama-sama. Karena kamu adalah teman LAN, kamu juga adalah temanku. Ini hanya masalah kecil, tidak perlu berterima kasih padaku. Mu Xiuyuan tertawa terbahak-bahak, sangat berterus terang. Gadis kecil Laner, Lu Ming tercengang. Oh, Lu Ming, sepertinya kamu masih belum tahu. Aku sepupu Mulan. Mulan pernah menyuruhku untuk menjagamu. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya tidak banyak membantu Anda. Kata Mu Xiuyuan sambil tersenyum. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Mu Xiuyuan adalah sepupu Mulan. Tidak heran dia baik hati kepada Lu Ming sejak awal. Bolehkah aku tahu di mana kakak senior Mulan berada? Saya bahkan belum pernah melihat kakak senior Mulan sejak saya bergabung dengan penjaga Dewa di Tian. Saat ini, Lu Ming harus memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Yan Lan pernah memberitahunya bahwa ayah Mulan adalah tokoh penting di Istana Kaisar Langit. Namun, Lu Ming belum pernah melihat Mulan bahkan setelah sekian lama bergabung dengan Istana Kaisar Surga. Secara logika, Mulan seharusnya mengambil inisiatif untuk mencarinya ketika dia mengetahui bahwa dia telah bergabung dengan penjaga Dewa di Tian. Lu Ming, tidak mudah melihat Mulan. Mu Xiuyuan menghela nafas. Mengapa? Lu Ming bertanya dengan tergesa-gesa. Lu Ming, sepertinya masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Sekarang, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Pertama-tama, ayah Mulan adalah kepala keluarga Mu saat ini dan kepala istana sub-istana Tianxuan. Mu Xiuyuan menyampaikan berita berat. Apa? Ayah kakak senior Mulan adalah penguasa istana dari sub-istana langit yang dalam. Lu Ming terkejut dan sangat terkejut. Yan Lan pernah mengatakan bahwa ayah Mulan adalah tokoh penting di Istana Surgawi Kaisar Surga. Dia tidak mengira dia akan menjadi sosok nomor satu di sub-istana wilayah Tianxuan, penguasa istana sub-istana Tianxuan. Ini memang di luar dugaan Lu Ming. Kemudian, Mu Xiuyuan mulai membicarakannya secara detail. Meskipun keluargamu dikenal sebagai salah satu dari dua keluarga besar di wilayah Tianxuan, mereka baru berkuasa 100 tahun yang lalu. Fondasinya masih belum bisa dibandingkan dengan keluarga Seng. Jika keluargamu ingin terus kuat dan kuat, mereka harus mengandalkan kekuatan keluarga Seng. Bagaimana dia bisa meminjamnya? Aliansi pernikahan adalah cara terbaik. Kaisar Naga Abadi Chapter 512 Bahasa Indonesia. 512 Daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Mulan telah bertunangan dengan pahlawan keluarga Seng sejak dia masih muda. Namun, Mulan sepertinya tidak menyukai pengaturan ini. Menurutnya, ini hanyalah pertukaran keuntungan, meskipun orang yang bertunangan dengannya sangat luar biasa. Oleh karena itu, Mulan telah lama meninggalkan sub-istana langit yang dalam dan berlari ke sekte pedang mistis. Namun, beberapa waktu lalu, karena Lu Ming, dia mengirim pesan kepada ayahnya dan setuju untuk kembali ke Istana Langit Empyrean dengan syarat dia akan mendapatkan kartu undangan dari Lu Ming. Belakangan,
Putra surga yang bangga dari keluarga Seng mengetahui hal ini. Itu sebabnya dia mengirim orang ke Istana Timur, yang menyebabkan konflik antara Lu Ming dan keluarga Seng. Lu Ming tiba-tiba menyadari setelah mendengarkannya. Menggabungkan apa yang dikatakan Yan Lan padanya saat itu, dia sekarang mengerti segalanya. Ai, kakak senior Mulan, kenapa dia melakukan ini? Anda benar-benar melarikan diri untuk undangan saya. Lu Ming menghela nafas. Lu Ming, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sebenarnya, Mulan tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi. Jika saatnya tiba, ayahnya pasti akan mengirim seseorang untuk membawanya kembali. Kalau begitu, kenapa aku tidak mengambil inisiatif untuk memberimu undangan? Kata Mu Xiuyuan. Namun, Lu Ming masih tidak bisa melepaskannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan? Hanya dengan begitu aku dapat membantu kakak senior Mulan. Sangat sulit untuk membantunya. Mu Xiuyuan menghela nafas. Katakan padaku, selama itu masih dalam kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik. Kata Lu Ming. Itu mudah. Selama kamu mengalahkan kejeniusan keluarga Seng tempat Mulan bertunangan, kamu akan membuktikan bahwa kamu lebih berbakat daripada dia. Kemudian, segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Kata Mu Xiuyuan. Saya hanya harus mengalahkan pihak lain. Lu Ming berkata, semangatnya terangkat. Lu Ming, sangat sulit mengalahkan lawanmu. Tahukah kamu siapa dia? Dia jenius sekali dalam satu abad di keluarga Seng. Jenius di keluarga Seng, Seng Xingchen. Kata Mu Xiuyuan. Oh, seberapa kuat dia? Lu Ming bertanya. Mu Xiuyuan tidak menjawab, tapi bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu bertanya, Lu Ming, tahukah kamu tentang daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur? Daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Petik 2. Lu Ming tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Tangan Mu Xiuyuan bergerak, dan sebuah buku tebal muncul. Di atasnya ada 5 kata besar, daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur ditulis oleh Kamar Dagang Rahasia, Kamar Dagang nomor 1 di benua ini. 1000 talenta terbaik generasi muda di bawah usia 30 tahun tercantum di sini. Ini adalah daftar 1000 talenta terbaik di benua timur. Di wilayah Tandus Timur yang luas, ada banyak wilayah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya 1000 surga favorit yang terdaftar. Bisa dibayangkan bahwa masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang menakutkan. Bintang Suci berada di peringkat ke-998 dalam daftar 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur. Dia satu-satunya di wilayah Tianshuan yang masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Budidayanya pasti telah mencapai tingkat atas kerajaan raja. Mu Xiuyuan menjelaskan dengan serius. Mata Lu Ming berkedip. Dia membalik ke beberapa halaman terakhir dari daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur dan melihat nama Bintang Suci. Tingkat budidaya yang ditunjukkan di atasnya juga berada di tingkat atas dari tingkat raja, tetapi tidak disebutkan di kerajaan bela diri mana ia berada. Apakah daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur itu akurat? Benua Timur sangat besar, dan ada banyak orang jenius. Apakah benar-benar mungkin untuk menduduki peringkat di antara mereka? Lu Ming sedikit bingung. Mu Xiuyuan mengangguk dan berkata, Kamar Dagang Tianji adalah kamar dagang nomor 1 di benua ini. Ini sangat kuat dan memiliki cabang di seluruh benua. Itu juga yang paling berpengetahuan. Meskipun tidak bisa 100% akurat, namun mendekati sasaran. Daftar 1000 talenta terbaik. Lu Ming mengangguk dan bergumam. Itulah mengapa terlalu sulit untuk mengalahkan konstelasi suci. Mu Xiuyuan menghela nafas. Saya pasti akan mengalahkannya. Lu Ming bergumam di dalam hatinya tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Sebelum dia memiliki kemampuan, dia hanya harus menyimpannya di dalam hatinya. Jika dia mengatakannya dengan lantang, dia akan dianggap sebagai lelucon oleh orang lain. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Lu Ming, karena kamu baru saja tiba di kota Tianshuan, aku akan mengajakmu berkeliling. Kota Tianshuan sangat berbeda dari tempat lain. Mu Xiuyuan menggelengkan kepalanya, seolah ingin menyingkirkan masalah di hatinya, dan senyuman muncul di wajahnya. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Kemudian, Lu Ming dan Mu Xiuyuan menuju kota Tianshuan. Begitu dia memasuki kota Tianshuan,
Lu Ming melihat lapisan rumah. Rumah-rumahnya berwarna hitam pekat dan dibangun dengan sejenis batu hitam. Mereka dipenuhi aura primitif dan kuno. Sebagian besar rumah-rumah ini telah dilestarikan dari zaman kuno bersama dengan kota Tianshuan. Ki spiritual langit dan bumi yang begitu padat. Dan apakah itu hakikat alam langit dan bumi? Petik 2. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia tampak terkejut. Ki spiritual langit dan bumi di kota Tianshuan jauh lebih padat daripada di Istana Timur. Terlebih lagi, keinginan samar langit dan bumi meresap di udara, yang mengejutkan Lu Ming. Berkultivasi di sini akan memungkinkan seseorang untuk memahami esensi alam langit dan bumi jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Mu Xiuyuan tersenyum dan berkata, kota Tianshuan dibangun di atas mata roh Qi dan mata Dao yang sangat besar. Itu dipenuhi dengan semangat Qi yang kaya dari langit dan bumi, serta kemauan yang kuat dari langit dan bumi. Ini hanya wilayah terluar kota Tianshuan. Semakin dalam Anda pergi, semakin kaya dan kuat semangat Qi dan kehendak langit dan bumi. Oh, mata Lu Ming berbinar. Kemudian, mereka berdua berjalan menyusuri jalan menuju kedalaman kota Tianshuan. Sepanjang jalan, mata Lu Ming menyapu sekeliling. Tidak ada satu toko pun di kedua sisi jalan. Lu Ming diam-diam kagum. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming tidak melihat toko di kota. Mu Xiuyuan sepertinya telah membaca pikiran Lu Ming. Dia tersenyum dan berkata, kota Tianshuan berbeda dari kota lain. Setiap inci tanah di kota Tianshuan bernilai emas. Setiap rumah dan ruangan adalah tempat budidaya suci. Oleh karena itu, sebagian besar penjaga langit kaisar harus menyewa rumah untuk tinggal di kota Tianshuan. Sewa apartemen. Lu Ming sangat terkejut. Benar sekali, sewa rumah untuk ditinggali. Seluruh kota Tianshuan dibagi menjadi 4 distrik. Lingkar terluar adalah distrik pertama. Umumnya, biaya menyewa rumah antara 100.000 hingga 1 juta kristal spiritual lebih rendah setiap hari. Sebagian besar rumah di sini disewa dan ditinggali oleh prajurit alam Grandmaster seni bela diri. Masuk lebih jauh dan masuk ke area kedua. Ki spiritual dan alam esensi langit dan bumi lebih terkonsentrasi, dan harga sewanya juga jauh lebih tinggi. Seseorang perlu menyewa antara 1 hingga 10 kristal spiritual tertinggi untuk 1 hari. Sewa untuk area ketiga adalah antara 10 hingga 100 kristal spiritual kelas atas untuk 1 hari. Mu Xiuyuan menjelaskan. Spanduk Sutra. Lu Ming tersentak kaget. Harga ini terlalu mahal, sangat mahal. Istana pencerahan Dao di sub-istana timur hanya berharga 100 kristal spiritual tertinggi untuk 1 hari budidaya. Namun, harga termahal di lantai 3 adalah 100 kristal spiritual tertinggi untuk sehari. Bagaimana dengan wilayah keempat? Lu Ming bertanya. Jika wilayah ketiga sudah sangat menakutkan, berapa banyak kristal spiritual yang dibutuhkan wilayah keempat? Mu Xiuyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, wilayah keempat biasanya tidak disewakan. Tempat ini ditempati oleh beberapa petinggi klan Mu dan klan Seng, serta beberapa murid elit. Selain itu, beberapa petinggi sub-istana langit dalam juga tinggal di sana. Jika penjaga langit kaisar biasa ingin menyewa wilayah keempat, harga sewanya tidak hanya akan menakutkan, tetapi mereka juga harus memenuhi persyaratan khusus. Kaisar Naga Abadi Chapter 513 Bahasa Indonesia. 513 Setiap inci tanah bernilai emas. Selain itu, Anda juga bisa membeli rumah atau mansion di kota Tianshuan. Namun, harganya sangat mahal. Oleh karena itu, ada pepatah di kota Tianshuan. Jika ada yang bisa mendapatkan rumah, mereka akan menjadi kaya dalam semalam, dan pekerjaan mereka akan berkurang selama beberapa dekade. Kata Mu Xiuyuan. Lu Ming kagum. Memang benar, setiap inci tanah di kota Tianshuan bernilai emas. Jika mereka dapat diberi sebuah rumah, mereka akan menjadi kaya meskipun mereka menyewakannya kepada orang lain. Namun, sangat sulit bagi para penjaga dewa di Tian biasa untuk mendapatkan sebuah ruangan kecuali mereka telah memberikan kontribusi yang besar. Hanya klan Mu dan klan Seng yang akan menempatkan beberapa orang di sebuah ruangan. Lanjut Mu Xiuyuan. Lu Ming tersenyum pahit. Dia hanya bisa merasa iri. Tidak heran ada begitu banyak orang jenius dan ahli di keluarga Seng. Bisa dibayangkan betapa kuatnya para jenius dari keluarga Seng jika mereka berkultivasi di lingkungan seperti itu setiap hari. Di sisi lain,
Penjaga surgawi surga Empir lainnya harus menghabiskan sejumlah besar kristal roh untuk menyewa tempat tinggal dan budidaya mereka. Inilah perbedaan di antara mereka. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di area kedua. Memang benar, ki spiritual langit dan bumi serta alam niat di sini jauh lebih kaya daripada area pertama. Lu Ming, di daerah mana kamu ingin menyewa rumah? Mu Xiuyuan bertanya. Ayo pergi ke area ketiga, kata Lu Ming. Dia tidak memiliki banyak kristal spiritual yang tersisa, tetapi bukankah dia baru saja mendapatkan cincin penyimpanan dari Seng Feng? Dia percaya bahwa akan ada banyak kristal spiritual kelas atas di dalamnya, yang akan berguna. Ayo pergi. Tak lama kemudian, keduanya tiba di area ketiga. Di sini, ki spiritual dan alam esensi langit dan bumi telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Harganya setidaknya 10 kristal spiritual tertinggi untuk sehari, dan yang paling mahal berharga 100 kristal spiritual tertinggi. Lu Ming melihat sekeliling sebentar dan berhenti di depan sebuah rumah besar. Ayo pergi ke yang ini, kata Lu Ming. Mu Xiuyuan mengangguk dan berkata, Lu Ming, kalau begitu aku tidak akan menemanimu. Ngomong-ngomong, para pengawal Dewa Ditian yang dikirim oleh 4 cabang baru berada di sini selama setengah bulan. Mereka dapat beristirahat dengan baik dan tidak perlu keluar untuk melawan Sekte Mayat Surgawi. Namun, mereka harus berangkat untuk melawan Sekte Mayat Surgawi dalam waktu setengah bulan. Biasanya ada 2 cara. Salah satunya adalah Aula Misi akan mengeluarkan beberapa misi yang berkaitan dengan pembunuhan Sekte Mayat Surgawi, dan akan ada hadiah untuk menyelesaikannya. Cara kedua adalah jika seseorang tidak menerima misi apapun, mereka akan diatur untuk pergi ke medan perang dan berpartisipasi dalam perang melawan Sekte Mayat Surgawi. Terima kasih banyak, saudaramu. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dulu. Mu Xiuyuan tersenyum, lalu melangkah ke kedalaman kota Tianxuan. Mu Xiuyuan adalah keturunan langsung dari keluarga Mu, dan tingkat budidayanya tidak terduga. Tentu saja, dia tinggal di bagian terdalam, distrik keempat. Setelah Mu Xiuyuan pergi, Lu Ming berjalan menuju mansion di sampingnya. Adik kecil ini, apakah kamu ingin menyewa rumah? Ada seorang pria parubaya di pintu masuk mansion. Dia tersenyum saat melihat Lu Ming masuk. Itu benar, saya di sini untuk menyewa rumah. Berapa banyak kristal sehari? Petik 2. Lu Ming bertanya. 50 kristal spiritual kelas atas sehari. Berapa lama Anda ingin menyewanya? Dia bertanya. Kata pria parubaya itu. Saya akan menyewanya selama 15 hari. Lu Ming mengeluarkan 750 keping kristal roh kelas atas dan menyerahkannya kepada pria parubaya. Pria parubaya mengambilnya, dan senyuman di wajahnya semakin lebar. Dia mengeluarkan token giok dan berkata, adik, ini kuncimu. Kamarmu adalah kamar 19. Baiklah. Lu Ming mengambil token giok dan masuk ke dalam mansion. Ada kamar-kamar di mansion, dan setiap kamar memiliki nomor kamar tertulis di atasnya. Nomor 19. Lu Ming menemukan kamar nomor 19 dengan sangat cepat. Kamar-kamar ini terbuat dari batu. Bahkan pintunya pun terbuat dari batu. Ada lubang di pintu batu. Lu Ming meletakkan kartu giok di dalam lubang. Kaca. Pintu batu terbuka secara otomatis dan Lu Ming masuk. Ruangannya sangat sederhana, hanya ada tempat tidur dan meja. Lu Ming menutup pintu dan duduk bersila di tempat tidur. Dengan satu pemikiran, Lu Ming sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi, diam-diam memahami konsep langit dan bumi. Esensi alam langit dan bumi di sini sangat jelas. Lu Ming agak terkejut. Dia merasa bahwa meskipun tempat ini masih kurang dibandingkan dengan istana pencerahan Dao, tempat ini masih jauh lebih kuat daripada dunia luar. Area ini hanya bernilai 50 kristal roh kelas atas sehari. Bahkan jika area bernilai 100 kristal roh kelas atas tidak sebagus istana pencerahan Dao, mereka tidak jauh darinya. Lalu seperti apa wilayah keempat itu? Tidak heran keluarga Seng memiliki sumber daya sebesar itu. Tidak heran mereka mampu mendominasi wilayah Tianxuan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming mengeluarkan pohon kuno pemahaman jalan untuk membantunya memahami esensi alam langit dan bumi dengan kecepatan lebih cepat. Fokus utamanya sekarang adalah memahami esensi alam api. Di area keempat, di halaman yang elegan, lebih dari selusin ahli muda dari keluarga Seng berkumpul.
Angin suci, langit suci, dan sungai suci semuanya ada di dalamnya. Saat ini, Seng Feng, Seng Kong, dan pemuda lainnya berdiri di sana dengan wajah merah. Beberapa dari kalian benar-benar tidak berguna. Anda sebenarnya dipukuli oleh orang udik dari timur. Anda benar-benar telah mempermalukan keluarga Seng. Kali ini, jika bukan karena kedatangan Seng Jiang, keluarga Seng akan kehilangan mukanya. Seorang pria muda berjubah ungu dan cincin giok ungu di jarinya berkata dengan dingin. Pemuda berjubah ungu itu jelas memiliki status yang tinggi di antara puluhan pemuda tersebut. Seng Feng, Seng Kong, dan yang lainnya tampak mengerikan, tetapi mereka tidak berani membantah. Kali ini, jika bukan karena campur tangan Mu Xiu Yuan, aku pasti sudah melumpuhkan bocah itu dan menjatuhkannya. Seng Jiang berkata dengan dingin, kali ini bukan salahmu. Mu Xiu Yuan cepat atau lambat akan diberi pelajaran. Yang paling penting sekarang adalah menjatuhkan anak bernama Lu Ming itu. Ini bukan hanya tentang wajah keluarga Seng, tetapi juga niat dari Tuan Muda Konstelasi. Kata pemuda berjubah ungu. Begitu pemuda berjubah ungu menyebut bintang suci, ekspresi pemuda lainnya segera berubah, dan mereka menjadi sangat serius. Seolah-olah mereka kagum pada bintang suci. Tapi anak itu pasti menyewa rumah di kota Tianshuan. Kota Tianshuan sangat besar dengan banyak rumah. Sulit menemukannya. Kata pemuda lainnya, itu sederhana. Lu Ming datang dari timur untuk memberikan bala bantuan. Dia bisa istirahat paling lama setengah bulan. Setengah bulan kemudian, dia pasti akan muncul. Saat itu, kami akan menerima misi atau memaksanya menjalankan misi. Selama kita mengirim seseorang untuk mengawasi aula misi, kita akan tahu kapan dia muncul. Kata pemuda berjubah ungu dengan percaya diri. Kak Yu sangat bijaksana. Para pemuda lainnya tersanjung. Pemuda berjubah ungu itu bernama Seng Yu. Dia tersenyum bangga dan berkata, beberapa waktu yang lalu, Tuan Muda Istana Bintang mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan sekarang sedang berkultivasi dalam pengasingan. Ketika Tuan Muda Istana Bintang keluar dari pengasingannya, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Yang perlu kita lakukan adalah menjatuhkan Lu Ming sebelum Tuan Muda Istana Bintang keluar dari pengasingannya. Dengan begitu, Tuan Muda Star Palace pasti akan lebih menghargai kita. Ya, itu sudah pasti. Lu Ming pasti sudah mati. Yang lain semua setuju. Tentu saja, Lu Ming tidak mengetahui semua ini. Dia fokus pada budidaya. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa telah mengembangkan konsep api hingga batasnya, namun dia masih tidak bisa menyingkat rune niat. Kaisar Naga Abadi Chapter 514 Bahasa Indonesia. 514 Misi Pesawat. Dia merasa ada kekuatan yang mencegahnya membentuk rune konsep api. Kekuatan ini sebenarnya berasal dari rune konsep guntur dan angin. Kedua jenis rune konsep ini menolak, mencegah Lu Ming memadatkan rune konsep api. Faktanya, Lu Ming telah menyadari situasi ini ketika dia memadatkan rune konsep angin. Pada saat itu, rune konsep guntur juga menghasilkan semacam penghalang, mencegah Lu Ming memadatkan rune konsep angin. Namun, itu hanya satu jenis rune konsep guntur dan penghalangnya tidak terlalu kuat. Lu Ming berhasil menerobosnya dalam satu gerakan. Namun, penghalang yang diciptakan oleh dua jenis konsep rune itu terlalu kuat. Lu Ming tidak dapat menerobosnya dalam waktu singkat. Tidak mengherankan jika orang lain mengatakan bahwa mengembangkan beberapa konsep pada saat yang sama hanya akan semakin sulit di kemudian hari, dan hampir tidak ada pencapaian. Hal itu tidak hanya akan mengalihkan perhatiannya, tetapi juga akan sulit untuk ditembus. 3 konsep Lu Ming telah berhasil diintegrasikan, tetapi menghasilkan hambatan yang begitu kuat. Jika integrasi tidak berhasil, hambatannya akan semakin besar. Saya khawatir akan memakan waktu lama untuk memolesnya jika saya ingin menyingkat rune konsep api sekaligus. Saya khawatir hal itu tidak akan mungkin terjadi tanpa 3 hingga 5 tahun. Memikirkan hal ini, Lu Ming menggelengkan kepalanya. 3-5 tahun. Ada terlalu banyak waktu, di mana dia bisa punya waktu untuk disia-siakan. Jika opsi ini tidak berhasil, maka ia hanya dapat mengambil opsi kedua. Dia menggunakan kekuatan eksternal untuk memaksakan jalannya. Dan di antara kekuatan eksternal, kristal niat tidak diragukan lagi adalah yang paling efektif.
Dan EBSCP, namun, kristal niat normal mungkin tidak akan banyak berpengaruh. Dan EBSCP, mereka membutuhkan kristal niat tingkat menengah agar berhasil dalam sekali jalan. Tapi kristal niat tingkat menengah. Memikirkan hal ini, Lu Ming tersenyum pahit. Dan EBSCP, kristal niat dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Lu Ming pernah melakukan kontak dengan kristal makna mendalam tingkat rendah di masa lalu. Harga terendah di pasar adalah 1 miliar kristal spiritual yang lebih rendah, yaitu 1000 kristal spiritual tertinggi. Dan EBSCP, tetapi kristal dengan tujuan tingkat menengah 1000 kali lebih mahal daripada kristal dengan tujuan tingkat rendah. Ya, 1000 kali. Dan EBSCP, kristal niat tingkat menengah akan berharga setidaknya 1 juta kristal roh tingkat tertinggi, yang sangat menakutkan. Hal utama adalah kristal niat kelas menengah terlalu langka dan hanya dapat ditemukan karena keberuntungan. Namun, efek kristal makna mendalam tingkat menengah masih jauh berbeda dari kristal makna mendalam tingkat rendah. Mereka jauh lebih kuat. Oleh karena itu, Lu Ming hanya bisa tersenyum pahit. Dia hanya memiliki 60.000 kristal spiritual tertinggi dari Zhengjiang. 60.000 keping kristal spiritual bahkan tidak cukup bagi Lu Ming untuk menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Dia miskin. Lu Ming merasa dia terlalu miskin. Dia tidak memiliki cukup kristal. Selain itu, tombak penakluk iblis sudah tidak digunakan lagi. Lu Ming ingin mencari alkemis tingkat raja untuk menyempurnakan tombak panjang. Tidaklah murah untuk menemukan alkemis tingkat raja untuk membuat tombak. Semua ini membutuhkan kristal spiritual. Saya akan berkultivasi beberapa hari lagi dan melihat apakah ada misi. Lu Ming segera melanjutkan kultivasi. Kali ini, fokus utamanya adalah memahami konsep guntur. 10 hari berlalu dengan cepat. Mentalitas gunturnya telah berkembang secepat kilat dan sudah berada di tahap tengah kelas 1 tingkat bawah. Saat ini, Lu Ming telah tinggal di sini selama 15 hari dan tanggal rumahnya sudah habis. Lu Ming mengembalikan kartu giok dan keluar dari mansion. Dia kemudian menuju ke aula misi. Balai istana misinya bukan di wilayah ketiga, melainkan wilayah kedua. Di kota Tianxuan, di mana setiap inci tanah bernilai emas, aula misi tidak terlalu besar. Orang-orang datang dan pergi di aula misi. Ada yang muda dan tua. Ada orang-orang dengan berbagai warna kulit, tetapi masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat. Mereka semua adalah Raja Bela Diri, dan masing-masing dari mereka adalah Kaisar Surga kelas 2 penjaga surgawi. Bahkan kadang-kadang ada penjaga surgawi Kaisar Surga kelas 3. Penjaga surgawi surga empir peringkat 3 biasanya adalah tingkat raja tingkat bawah. Lu Ming masuk ke aula misi dan melihat sekeliling. Apa? Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak orang di bawah lempengan batu yang diukir dengan prasasti. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Lu Ming sedikit penasaran dan berjalan mendekat. Ada baris kata di tablet batu. Kata-kata ini adalah perkenalan pada sebuah misi. Lu Ming juga mulai membacanya. Misi ini telah ditetapkan. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Misi ini sangat cocok untuk Lu Ming. Istana Surgawi Surga Empyrean telah menemukan dimensi baru belum lama ini. Ini belum pernah ditemukan sebelumnya, dan tidak ada yang pernah menambangnya. Para ahli dari Istana Surgawi Surga Empyrean menemukan bagian terlemah dari ruang pesawat dan menghancurkannya, menciptakan sebuah pintu masuk. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa hukum alam di pesawat ini memiliki tulisan waktu, dan prajurit yang berusia di atas 30 tahun tidak bisa masuk sama sekali. Hanya prajurit yang berusia di atas 30 tahun yang tampaknya mematuhi hukum pesawat itu dan bisa masuk. Kemudian, ada prajurit berusia di bawah 30 tahun yang masuk. Mereka menemukan bahwa dimensi ini sangatlah luas dan tidak terbatas. Tidak hanya terdapat penduduk asli pada dimensi ini, tetapi juga terdapat sejumlah besar material yang sangat berharga. Misalnya, kristal niat. Ya, dimensi ini mengandung kristal yang puluhan atau bahkan ratusan kali lebih banyak daripada dunia luar. Wajar jika dimensi yang belum pernah digali memiliki sejumlah besar kristal maksud. Kristal niat mengandung niat bawaan. Untuk sementara waktu, Istana Surgawi Surga Empyrean mengirimkan sejumlah besar pembudidaya di bawah usia 30 ke dimensi ini untuk menambang kristal Upanishad dan bahan berharga lainnya untuk mendapatkan kekuatan.
Istana surgawi surga Empyrean mengambil sebagian dari keuntungannya. Namun, saat ini, mereka menemukan bahwa Sekte Mayat Surgawi juga telah menemukan dimensi ini. Mereka juga telah membuka pintu masuk dan mengirim sejumlah besar penjaga mayat di bawah usia 30 tahun ke dimensi ini. Tentu saja, ketika kedua kekuatan bertemu, pertempuran sengit pasti akan terjadi, dan kedua belah pihak akan menderita banyak korban. Dalam beberapa bulan berikutnya, kedua belah pihak melakukan perburuan brutal di dimensi ini. Beberapa bulan kemudian, Istana Surgawi Surga Empyrean telah mengeluarkan misi. Penjaga Surgawi Surga Empir manapun yang berusia di bawah 30 tahun dapat menjalankan misi untuk memasuki dimensi ini dan memburu penjaga mayat Sekte Mayat Surgawi. Istana Surgawi Surga Empyrean tidak akan mengambil bahan apapun yang telah dia gali dan hanya akan membelinya dengan harga tinggi. Selain itu, membunuh penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi juga akan memberi mereka hadiah yang besar. Hadiah untuk membunuh penjaga mayat kerajaan bela diri LV1 adalah 2000 keping kristal spiritual kelas atas. Hadiah untuk membunuh penjaga mayat kerajaan bela diri LV2 adalah 5000 keping kristal spiritual kelas atas. Hadiah untuk membunuh penjaga mayat kerajaan bela diri LV3 adalah 10.000 keping kristal spiritual kelas atas. Hadiah untuk membunuh penjaga mayat kerajaan bela diri LV4 adalah 20.000 keping kristal spiritual kelas atas. Hadiah untuk membunuh penjaga mayat kerajaan bela diri LV5 mencapai 50.000 keping kristal spiritual kelas atas. Hadiahnya sangat besar dan Lu Ming sangat tergoda. Misi ini tidak hanya memiliki hadiah, tetapi juga memiliki kristal niat. Namun, misi ini juga sangat berbahaya. Penjaga surgawi langit Empyrean akan diberi hadiah karena membunuh penjaga mayat, dan Sekte Mayat Surgawi juga akan mengeluarkan misi kepada penjaga mayat. Membunuh penjaga surgawi langit Empyrean juga akan memberikan hadiah yang besar. Selain itu, mereka juga harus mewaspadai penduduk asli dimensi tersebut. Penduduk asli dari dimensi itu disebut ras iblis bersisik, dan itu sangat berbahaya. Inilah misinya. Lu Ming berjalan langsung ke counter. Saya ingin menjalankan misi dari dimensi sisik iblis. Lu Ming berkata kepada seorang lelaki tua di counter. Dimensi sisik setan adalah nama dimensi itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 515 Bahasa Indonesia. 515 pesawat skala iblis, membentuk sebuah pesta. Tentu, saya akan membantu Anda mendaftar. Berapa banyak kristal penyegel jiwa yang Anda butuhkan? Petik 2. Orang tua itu bertanya. Kristal penyegel jiwa bisa menyegel jiwa. Selama dia membunuh para penggarap Sekte Mayat Surgawi dan menyegel jiwa mereka dalam kristal penyegel jiwa, dia bisa membawa mereka kembali ke Istana Surgawi Surga Empyrean. Kemudian, dia secara alami akan tahu berapa banyak penjaga mayat Sekte Surgawi yang telah dia bunuh. Selain itu, beberapa master prasasti juga dapat menggunakan jiwa prajurit untuk memurnikan beberapa hal aneh. Biasanya, tidak diperbolehkan membunuh penggarap lain dan menyegel jiwa mereka untuk dituliskan. Namun, Sekte Mayat Surgawi adalah musuh Istana Surgawi Kaisar Surga dan mereka mengembangkan teknik jahat, jadi tentu saja tidak ada masalah. Saya akan membeli 100 keping kristal penyegel jiwa. Lu Ming merenung sejenak dan berkata, 100 yuan, anak kecil, makanmu besar. Orang tua itu sedikit terkejut. Dia melirik Lu Ming beberapa kali lagi dengan heran. Saya hanya membeli beberapa potong lagi kalau saya membutuhkannya. Lu Ming tersenyum tipis. Baiklah, 10 buah kristal spiritual kelas atas untuk 1 kristal penyegel jiwa, 100 buah. Itu berarti total 1000 kristal spiritual kelas atas. Saat lelaki tua itu berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak berisi kristal merah tua dengan tepi tajam. Ini adalah kristal penyegel jiwa. Lu Ming juga mengeluarkan 1000 keping kristal roh kelas atas dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Dia kemudian menyimpan kristal penyegel jiwa dan berjalan keluar. Setelah beberapa saat, Lu Ming meninggalkan kota Tianshuan dan berubah menjadi sambaran petir, menuju utara. Pintu masuk ke dimensi skala iblis berada 5 juta mil di utara kota Tianshuan. Bahkan dengan kecepatan Lu Ming, dia membutuhkan beberapa hari. Di kota Tianshuan, di halaman Sengyu, seseorang melaporkan berita tersebut kepadanya. Lu Ming telah menerima misi dari Aula Misi. Seorang pemuda melapor ke Sengyu.
Seng Jiang dan beberapa ahli lainnya juga berada di sampingnya. Seperti yang kuduga, Lu Ming memang telah menerima misi dari dimensi skala iblis. Kini, kabar tersebut sudah tersebar. Juga, kita harus berangkat. Kata Seng Yu, niat membunuh di matanya berkedip-kedip. Akhirnya sampai di sini. Lu Ming, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan menghancurkan reputasimu. Di sampingnya, Seng Kong mengertakkan gigi. Di antara anggota keluarga Seng, dialah yang paling membenci Lu Ming. Dia telah dianiaya oleh Lu Ming 2 kali. Selain itu, Seng Feng berada dalam situasi serupa. Semua barang miliknya telah diambil oleh Lu Ming. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Lu Ming? Lu Ming, beraninya kamu merebut cincin penyimpananku. Aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat harganya. Seng Feng meraung di dalam hatinya. 3 hari kemudian, Lu Ming telah melintasi jarak 5 juta mil dan muncul di sebuah kota kecil. Pintu masuk ke pesawat sisik setan berada di kota kecil ini. Kota ini jelas baru dibangun untuk pintu masuk ke bidang sisik setan. Itu baru beberapa bulan. Lu Ming berjalan ke kota kecil dan menuju ke istana besar di tengah kota. Pintu masuk istana dijaga oleh para ahli istana surgawi surga Empirean. Tidak hanya pintu masuknya, tetapi juga beberapa rumah batu di sekitarnya dijaga oleh beberapa ahli untuk mencegah sekte mayat surgawi melancarkan serangan diam-diam. Berhenti. Jika Anda ingin memasuki dimensi sisik setan, verifikasi identitas Anda terlebih dahulu. Di depan pintu, seorang pria kekar menghalangi jalan Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan token penjaga surgawi dan menyerahkannya kepada pria kekar itu. Setelah pria kekar itu memeriksanya, dia mengangguk dan berkata, kamu bisa masuk sekarang. Lu Ming menyimpan token penjaga surgawi dan berjalan ke aula. Aula utama sangat luas. Yang ada hanyalah pusaran hitam yang di sekelilingnya terdapat prasasti yang bersinar. Ini adalah pintu masuk ke bidang sisik iblis. Lu Ming tidak ragu-ragu dan melangkah masuk. Dunia berputar dan pada saat berikutnya, Lu Ming menemukan dirinya berada di sebuah alun-alun besar. Semburan suara memasuki telinga Lu Ming. Lu Ming kemudian menyadari bahwa ada banyak orang di alun-alun. Semuanya adalah pria dan wanita muda di bawah usia 30 tahun. Mereka dikumpulkan dalam kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Ada yang mengobrol satu sama lain, ada pula yang duduk bersila dengan mata tertutup. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan menemukan ada ratusan orang. Di depan alun-alun, terdapat tembok megah setinggi 300 meter yang mengelilingi seluruh alun-alun. Tembok tinggi ini dibangun untuk bertahan dari serangan ras iblis berskala. Ini karena disinilah tempat para pengawal Dewa Ditian berangkat, sekaligus tempat mereka beristirahat, menyesuaikan diri, dan berkumpul. Bagi ras iblis berskala, mereka adalah orang luar dan penjajah. Ras iblis bersisik secara alami membenci mereka dan akan menyerang mereka. Ayo, ayo, ayo. Tim kami masih kekurangan 1 orang. Adakah yang bersedia bergabung dengan kami? Kamu hanya perlu mencapai ranah Raja Bela Diri LV2. Setelah semua orang ada di sini, kami akan segera berangkat. Ayolah, tim kita kekurangan ahli bela diri yang paham tentang pembuatan kayu. Selama Anda mengetahui beberapa teknik penyembuhan, Anda dapat bergabung. Tim kami kekurangan seniman bela diri yang memahami konsep bumi dan ahli dalam pertahanan. Kakak mana yang akan datang? Petik 2. Saat ini, Lu Ming mendengar teriakan. Ini adalah pengawal surgawi Ditian yang membentuk tim untuk memburu penjaga mayat sekte mayat surgawi dan mencari harta karun. Ranah niat setiap atribut memiliki aspek berbeda yang mereka kuasai. Angin berspesialisasi dalam kecepatan, dan api memiliki daya ledak yang mengerikan. Misalnya niat kayu khusus untuk penyembuhan dan penyembuhan, sedangkan niat bumi dan gunung khusus untuk pertahanan. Hanya ketika banyak orang membentuk tim dan saling melengkapi barulah mereka bisa mengeluarkan kekuatan terkuat. Lagi pula, terlalu berbahaya untuk pergi sendirian. Saudaraku, kamu tidak terlihat familiar. Apakah ini pertama kalinya kamu berada di dimensiku? Petik 2. Saat ini, 4 pria dan wanita muda berjalan menuju Lu Ming. 3 pria dan 1 wanita. Yang berjalan di depan adalah seorang pemuda kekar. Dia tampak sederhana dan jujur, dan dia memandang Lu Ming dengan senyuman tulus. Pemuda inilah yang baru saja berbicara.
Ya, ini pertama kalinya aku ke sini. Kata Lu Ming. Oh, aku Hanmen. Bagaimana aku harus memanggilmu, saudaraku? Hanmen menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Saya Lu Ming. Lu Ming menjawab. Jadi itu saudara Lu. Saudara Lu, tim kami kebetulan kekurangan satu orang. Saya ingin tahu apakah saudara Lu dapat bergabung dengan kami dan memburu penjaga mayat sekte mayat surgawi bersama-sama. Petik 2. Kata Hanmen, matanya penuh ketulusan. Lu Ming merenung sejenak dan ragu-ragu. Saudara Lu, ini Yao Xuan. Dia baru saja bergabung dengan tim kami. Kami sekarang kekurangan satu orang. Bagaimanapun, 4 orang itu terlalu lemah. Dengan saudara Lu, kita bisa berangkat. Pria Han menunjuk ke arah wanita itu. Wanita itu tampak berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Dia memiliki sosok mungil dan penampilan yang sangat halus dan cantik. Dia menatap Lu Ming dengan takut-takut. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya saudara Lu berada di dimensi sisik iblis. Anda mungkin tidak mengetahui semuanya di sini. Bergabunglah dengan tim kami dan kami dapat berdiskusi satu sama lain. Han Men melanjutkan. Baiklah, aku akan bergabung. Lu Ming merenung sejenak dan mengangguk. Seperti yang dikatakan Han Men. Ini adalah pertama kalinya dia berada di dimensi sisik iblis, jadi ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Dia sama sekali tidak mengerti tentang lokasi geografis dimensi skala setan. Penting untuk bergabung dengan sebuah tim terlebih dahulu dan mengenalnya. Dia akan mempertimbangkan untuk bertindak sendiri setelah dia lebih akrab dengan bidang sisik iblis. Kaisar Naga Abadi Chapter 516 Bahasa Indonesia. 516 Balapan Sisik Iblis. Terlebih lagi, Han Men dan yang lainnya terlihat tulus. Mereka harus menjadi orang-orang yang bisa bekerja sama. Oleh karena itu, Lu Ming setuju. Melihat Lu Ming setuju, Han Men sangat gembira, itu hebat. Saudara Lu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Han Men segera memperkenalkan. Han Men sendiri adalah Raja Bela Diri LV3 yang terlambat. Yao Xuan, puncak kerajaan bela diri LV2. Dua pemuda lainnya sebenarnya adalah sepasang saudara laki-laki. Nama mereka adalah Mulin dan Musen. Salah satunya berada di tahap awal ranah Raja Bela Diri ke-55-3, sementara yang lainnya berada di puncak ranah Raja Bela Diri ke-55-2. Konsepsi artistik setiap orang berbeda-beda. Ada yang pandai bertahan, ada pula yang pandai menyerang dan membunuh. Baiklah, semuanya ada di sini. Ayo pergi, kata Han Men. Segera, kelompok beranggotakan 5 orang itu berjalan menuju tembok besar. Di bawah tembok tinggi, ada pintu batu besar. Mereka berlima berjalan keluar dari pintu batu, dan di balik tembok tinggi ada gunung yang luas. Dan EBSP, area di sekitar titik berkumpul semuanya telah dieksplorasi, dan semua harta karun serta kristal tujuan telah dijarah. Kita hanya bisa pergi ke wilayah yang lebih luas untuk mencari peluang dan harta karun. Kata Zhao Feng. Namun, semakin besar tempatnya, semakin banyak harta karunnya, tapi itu juga berarti semakin berbahaya. Itu karena ada sejumlah besar anggota ras iblis berskala yang belum dimusnahkan. Apa pendapat Anda? Petik 2. Han Men bertanya pada semua orang. Kami tidak keberatan. Kedua bersaudara Mulin dan Musen mengangguk. Saya tidak keberatan meskipun saya menang. Yao Xuan berkata dengan takut-takut. Saya juga tidak keberatan. Lu Ming tersenyum tipis. Baiklah, ayo berangkat. Akan lebih baik jika kita bisa bertemu dengan suku iblis berskala kecil. Kalau begitu, kita akan kaya. Mata Han Men berbinar. Menurut pengalamannya selama periode waktu ini, biasanya akan ada lubang kristal makna mendalam di suku ras iblis bersisik di mana seseorang dapat menggali beberapa kristal makna mendalam. Bas. Mereka berlima naik ke udara dan menuju jauh ke dalam dimensi sisik iblis. Dimensi skala setan sangat besar. Itu jelas merupakan salah satu dimensi kecil teratas dan bahkan dapat dianggap sebagai dimensi sedang. Itu sangat luas sehingga bisa digambarkan sebagai tidak terbatas. Istana Surgawi-Surgawi Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi telah menemukan dimensi iblis berskala selama beberapa bulan, tetapi mereka belum menjelajahi perbatasannya. Padahal, masih ada wilayah luas yang belum mereka jelajahi. Mereka berlima terus terbang, dan setelah 1 hari,
mereka sudah terbang hampir 1 juta mil. Ketika mereka sampai di sini, kecepatan mereka melambat. Ini karena jumlah orang dari Istana Langit Empyrean yang menyelidiki tempat ini lebih sedikit, dan tingkat bahayanya juga lebih tinggi. Lihat, itu rumput Black Forest. Tiba-tiba, Mulin menunjuk ke puncak gunung di depan mereka dan berteriak. Lu Ming menoleh. Memang benar, dia melihat sepetak tanaman spiritual berwarna hitam di tebing gunung. Ada sekitar selusin, dan itu seperti batu giok hitam, bersinar terang. Itu adalah rumput Black Forest, ramuan spiritual level 5 berukuran sedang, yang harganya sangat mahal. Hahaha, saya tidak menyangka akan melihat lebih dari selusin ramuan spiritual level 5 ukuran sedang begitu kami masuk. Kami sangat beruntung, kata Han Men sambil tersenyum. Lu Ming juga menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari pesawat yang baru ditemukan, ia kaya akan sumber daya. Jika berada di luar, ramuan spiritual level 5 sangat langka. Sangat sulit untuk menemukan tumbuhan spiritual level 5 di alam liar, dan semuanya dipetik oleh manusia. Beberapa di antaranya dibudidayakan secara buatan, atau hanya dapat muncul di pegunungan dalam, danau, atau tempat berbahaya. Ada juga beberapa alam dan pesawat rahasia. Ayo kita ambil dan bagi sama rata, kata Han Men. Mereka berlima terbang menuju tebing, dan dengan sapuan Zhen Yuan mereka mencabut semua rumput hitam dari tanah. Kami sangat beruntung. Tepatnya ada 15 batang. Kita masing-masing akan mengambil 5 tangkai, kata Han Men sambil tersenyum. Setelah itu, masing-masing dari mereka mengambil 5, dan semuanya tersenyum. Mari kita melihat-lihat dan melihat apakah ada ramuan spiritual lainnya. Han Men menyarankan. Baiklah, baiklah. Semua orang mengangguk setuju dan segera mulai mencari di pegunungan terdekat. Lu Ming juga bergegas ke puncak gunung sendirian dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Mungkinkah ini jamur valet berumur 1000 tahun? Lu Ming menemukan jamur ungu di bawah pohon kuno. Esensi Qi yang kaya semangat memancar dari jamur. Kekuatan esensi energi spiritual bahkan lebih kuat dari rumput Black Forest. Itu adalah ramuan spiritual level 5 atas, 1 tingkat lebih tinggi dari rumput Black Forest. Lu Ming sangat gembira saat menyimpannya. Tubuh fisik Lu Ming saat ini telah mencapai kelas 6. Jika dia ingin membuat terobosan, ramuan spiritual tingkat 5 hampir tidak berguna. Dia membutuhkan ramuan spiritual tingkat 6. Meskipun pengobatan spiritual level 5 tidak dapat membantu Lu Ming untuk menerobos, harga jualnya sangat mahal. Semakin banyak hal seperti itu, semakin baik. Lu Ming sangat bersemangat dan hendak melanjutkan pencariannya. Ledakan. Di puncak gunung tidak jauh dari sana, ledakan dahsyat tiba-tiba meletus. Ras iblis berskala. Raungan keras datang dari Mulin. Sosok Lu Ming bergerak dan dia bergegas ke arah itu. Bas. Dari puncak gunung, sesosok tubuh bergegas keluar dalam keadaan menyedihkan. Di belakangnya, lebih dari selusin sosok kekar, setinggi lebih dari 2 meter, mengejarnya. Angka-angka ini tampak sangat aneh. Fitur wajah mereka mirip dengan manusia, tapi mereka ditutupi sisik hitam pekat yang menutupi tubuh mereka seperti baju besi. Ini adalah ras iblis berskala. Wah, setan-setan bersisik ini berteriak dan berteriak. Tidak ada yang mengerti apa yang mereka teriakkan. Mereka mengayunkan kapak perang dan tongkat besi ke arah hutan. 1 setara dengan puncak alam Raja Bela Diri tingkat kedua, 3 setara dengan tahap awal alam Raja Bela Diri, 2 setara dengan alam Raja Bela Diri tingkat pertama, dan sisanya semuanya Raja setengah langkah. Prajurit. Hati Lu Ming tergerak. Dan EBSP, tidak heran Mulin harus melarikan diri. Budidayanya hanya berada di puncak ranah Raja Bela Diri LV2. Dia bukan tandingan dari begitu banyak iblis berskala. Bas. Lu Ming langsung bergegas. Wah. Salah satu iblis skala kerajaan bela diri LV2 awal berteriak dan menyerang Lu Ming dengan kapak perangnya. Kapak perang diayunkan dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan fisik ras iblis berskala ini sangat menakutkan, dan memiliki kekuatan aneh yang mirip dengan Yuan asli namun berbeda. Suara mendesing. Tombak panjang Lu Ming bergetar, berubah menjadi kilatan petir, dan ditembakkan. Puci. Dahi iblis bersisik ini tertembus. Anggota ras iblis bersisik itu meraung dan jatuh ke tanah. Sisik yang sangat keras.
Lu Ming bergumam. Bahkan wajah iblis bersisik pun tertutup sisik. Itu sangat sulit. Lu Ming merasakan perlawanan yang besar saat dia menusukkan tombaknya. Pada saat ini, Han Men, Mu Sen, dan Yao Xuan juga telah tiba dan menyerang iblis bersisik. Manusia Han berada di puncak kerajaan bela diri LV3, jadi kekuatan tempurnya sangat kuat. Iblis skala kerajaan bela diri LV2 puncak sepenuhnya ditekan olehnya dan dibunuh oleh manusia Han setelah beberapa gerakan. Tombak panjang Lu Ming ditusukkan ke depan dan berubah menjadi sinar tombak. Puff, puff, dan EBSP, iblis bersisik 5 hingga 6 tertusuk oleh cahaya tombak dan jatuh ke tanah. Dan EBSP, tidak butuh waktu lama bagi mereka semua untuk dibunuh. Menurut pengalaman kami di masa lalu, 10 atau lebih iblis bersisik ini seharusnya merupakan tim pemburu dari suku iblis bersisik. Mereka keluar untuk berburu dan kebetulan bertemu dengan kami. Kata Han Men. Kaisar Naga Abadi Chapter 517 Bahasa Indonesia. 517 Sekte Mayat Surgawi mengambil tindakan. Tim pemburu ras iblis skala. Jika itu masalahnya, mungkin ada suku ras iblis skala di dekat sini. Mata Mu Sen berbinar. Dengan suku iblis berskala, itu berarti ada lubang kristal yang memiliki makna mendalam yang bisa digali. Mata yang lain juga berbinar. Bagi seniman bela diri yang berada di atas alam Raja Bela Diri, kristal niat adalah godaan yang tak tertahankan. Ini bisa meningkatkan kecepatan kultivasi secara signifikan. Saya ingin tahu seberapa besar suku ini dan seberapa kuatnya. Kata Mulin, ini adalah sesuatu yang harus mereka pertimbangkan. Jika sukunya kecil, mereka bisa mempertimbangkannya. Jika sukunya lebih besar, mereka hanya bisa menyerah. Mengesampingkan segalanya, jika ada keberadaan yang setara dengan tingkat raja yang lebih rendah di suku ini, mereka pasti akan mati. Namun, mereka tak mau menyerah begitu saja. Bagaimana dengan ini? Tidak mudah untuk bertemu dengan suku iblis berskala di pegunungan yang luas. Mari kita temukan dulu suku ini dan selidiki kekuatan mereka sebelum mengambil keputusan. Han Men menyarankan. Baiklah, aku tidak keberatan. Yang lainnya mengangguk. Tentu saja, Lu Ming tidak akan keberatan. Dia juga sangat ingin mendapatkan kristal ultimaci. Kemudian, mereka berlima menugaskan tugasnya dan mulai mencari di sekitar. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan sesuatu. Sekitar 30.000 mil jauhnya dari tempat mereka berada, ada suku ras iblis bersisik. Ras iblis bersisik sebelumnya pasti berasal dari suku ini. Kelompok itu mendekat dengan hati-hati dan mulai mengamati dengan cermat di puncak gunung tidak jauh dari situ. Ada sebuah rumah batu sederhana di depan mereka, dan di dalam rumah batu itu tingdewa ras iblis bersisik. Dinding batu yang tinggi dibangun di sekeliling rumah batu. Ada sekitar 100 rumah batu, dan jumlah iblis bersisik tidak boleh melebihi 500. Ini adalah suku kecil. Han Men berkata dengan suara rendah. Biasanya, suku iblis skala kecil seharusnya tidak memiliki terlalu banyak ahli. Seharusnya tidak ada keberadaan tingkat raja. Kita harus bisa menghadapinya. Kata Mu Sen. Itu benar. Ketika saatnya tiba, kita hanya perlu membunuh beberapa anggota ras iblis berskala terkuat di suku tersebut. Anggota ras iblis berskala lainnya tidak akan menjadi ancaman bagi kita, dan kita bisa mulai menggali lubang kristal yang memiliki makna mendalam. Manusia Han mengangguk. Lu Ming dan Yao Xuan tidak berbicara. Ini adalah pertama kalinya mereka berada dalam dimensi skala iblis dan mereka kurang pengalaman. Tentu saja, mereka tidak akan berbicara dengan mudah. Kakak Lu, Nona Yao, bagaimana menurutmu? Manusia Han memandang Lu Ming dan Yao Xuan. Saya tidak keberatan. Saya hanya akan mengikuti pengaturan Anda. Yao Xuan berbisik. Saya juga tidak keberatan. Lu Ming tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu kita tunggu sampai langit menjadi gelap dan menyerbu masuk. Kata Han Men. Lalu, semua orang menunggu dalam diam. Waktu berlalu, dan malam segera tiba. Di dalam suku ras iblis berskala, semuanya jatuh ke dalam kegelapan. Ayo pergi. Kata Han Men. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berbicara dan suaranya sangat pelan. Apa yang salah? Han Men dan yang lainnya sedikit bingung, tapi saat berikutnya, wajah mereka sedikit berubah. Di langit yang gelap,
5 peti mati hitam pekat tiba-tiba menerobos udara dan terbang menuju suku tersebut. Sekte Mayat Surgawi, seru Yao Xuan. Mata Luming berkedip. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dari Sekte Mayat Surgawi sejak dia memasuki dimensi sisik setan. Sepertinya Sekte Mayat Surgawi telah mengincar suku ini. Apa yang harus kita lakukan? Mu Lin bertanya. Mari kita tunggu dan lihat saja, dan biarkan Sekte Mayat Surgawi menguji kekuatan suku ini. Kata Han Men. Manusia Han terlihat sederhana dan jujur, namun sebenarnya dia sangat pintar dan memiliki kultivasi yang kuat. Dia adalah pemimpin Mu Lin dan Mu Shen. Dalam sekejap mata, 5 peti mati terbang ke suku tersebut. Tanda tanya tanda seru. Pada saat ini, ras iblis berskala di suku tersebut juga telah menemukan orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi dan mengeluarkan raungan keras. Kemudian, dari masing-masing rumah batu, sesosok tubuh tinggi keluar. Masing-masing ditutupi sisik hitam. Sambil memegang kapak perang, tongkat besi, dan senjata lainnya, mereka bergegas menuju orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Kacaci, 5 peti mati terbuka, dan 2 mayat halus terbang keluar dari setiap peti mati. Desir-desir-desir, rantai besi itu terbang melintasi langit dan menusuk ke arah ras iblis bersisik. Seketika, beberapa anggota ras iblis berskala lemah terbunuh. Tanda tanya seru. Iblis bersisik di garis depan adalah yang tertinggi di antara semuanya. Tingginya hampir 3 meter dan memiliki aura terkuat. Dia telah mencapai puncak ranah Raja Bela Diri LV3. Jelas sekali bahwa iblis bersisik ini adalah pemimpin suku ini. Setelah dia berteriak beberapa kali, beberapa iblis berskala di bawah kerajaan Bela Diri mundur. Hanya anggota ras iblis skala yang berada di alam Raja Bela Diri ke atas yang terus menyerang orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. 2 mayat puncak kerajaan Bela Diri LV3 yang dimurnikan, dan 5 di tahap tengah dan awal alam Raja Bela Diri LV3. Han Men bergumam, suaranya dipenuhi ketakutan. Kekuatan Sekte Mayat Surgawi telah sepenuhnya melampaui mereka dan ras iblis berskala. Dan EBSCP, meskipun ras iblis skala memiliki keunggulan dalam jumlah, setelah perang pecah, mereka masih berada dalam situasi sepihak. Satu demi satu, ras iblis bersisik terbunuh. Dalam perlombaan iblis berskala, ada 2 orang lainnya yang telah mencapai ranah Raja Bela Diri ke-55-3. Kesenjangan antara mereka dan Sekte Mayat Surgawi terlalu besar. Perbedaan kekuatan tempur kelas atas terlalu besar. Ras iblis berskala di bawah alam Raja Bela Diri mengeluarkan serangkaian jeritan melengking. Pada akhirnya, terlepas dari perbedaan kekuatan, mereka semua bergegas menuju mayat halus dari Sekte Mayat Surgawi. Sekelompok hewan tidak beradab, kamu masih ingin melawan, kamu benar-benar mencari kematian. Suara dingin terdengar dari salah satu peti mati. Kemudian, seorang pemuda berwajah pucat keluar. Hehe. Tapi hewan ini mempunyai tubuh yang cukup bagus. Tidak buruk menggunakannya untuk memurnikan menjadi mayat yang dimurnikan. Seorang pemuda berwajah pucat keluar dari peti mati lainnya. Penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi. 5 penjaga mayat muda keluar dari 5 peti mati satu demi satu. Hehe, matilah, kamu binatang. 5 penjaga mayat mencibir dan kemudian menerkam ke arah prajurit iblis bersisik di bawah kerajaan. Mayat Ki melonjak saat dia melambaikan cakarnya. Satu demi satu, iblis bersisik itu terbunuh. Wah! Dan EBSCP, pemimpin ras iblis skala berteriak dan tampak sangat marah. Dan EBSCP, ketika ras iblis berskala di bawah tingkat raja mendengar pemimpinnya, mereka juga berteriak dan berbalik, berlari keluar dari suku tersebut. Kamu ingin melarikan diri? Mati! 5 penjaga mayat melambaikan cakar mereka dan membunuh iblis bersisik satu persatu. Pada saat yang sama, dia mengendalikan mayat yang dimurnikan untuk membunuh para ahli ras iblis berskala. Pemimpin ras iblis berskala akhirnya dikalahkan oleh 2 mayat halus itu. Sisiknya ditusuk dan dirobek sebelum dia dibunuh. Sesaat kemudian, semua petinggi ras iblis berskala terbunuh. Adapun ras iblis bersisik di bawah tingkat raja, selain beberapa yang berhasil melarikan diri, sisa ras iblis bersisik semuanya mati, meninggalkan tumpukan mayat. Hehe, perjalanan ini tidak sia-sia. Saya tidak hanya bisa mendapatkan mayat yang layak, tetapi saya juga bisa mendapatkan kristal niat.
Seorang penjaga mayat mencibir dan berjalan menuju bagian dalam suku. Apa yang kita lakukan? Di puncak gunung, Mulin sedikit cemas. Kaisar Naga Abadi Chapter 518 Bahasa Indonesia. 518 bunuh mereka semua. Melihat daging lemak di mulutnya hendak terbang, hatinya benar-benar tidak rela. Namun, kekuatan sekte mayat langit terlalu kuat. Angka itu jauh di atas mereka. Jika mereka dengan paksa menyerang ke depan, mereka hanya akan berakhir seperti ras iblis berskala. Lupakan saja, ayo mundur. Sekte mayat surgawi terlalu kuat, kata Hanmen sambil mengerutkan kening. Sekte mayat surgawi memiliki 2 mayat puncak alam Raja Bela Diri LV3 dan 5 mayat Raja Bela Diri LV3 lainnya yang dimurnikan. Mereka terlalu kuat untuk dilawan, dan ini tidak termasuk 5 penjaga mayat. Kelima penjaga mayat bukanlah kekuatan yang lemah. Tidak mudah menemukan tempat seperti itu, bagaimana saya bisa melewatkannya dengan mudah? Saat ini, Lu Ming berbicara. Hanmen, Mulin, dan yang lainnya semuanya tercengang. Kemudian, dia memandang Lu Ming dengan tidak percaya. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Anda tidak mungkin berpikir untuk membunuh di sana, bukan? Itu jalan buntu. Kata Musen, jika kamu belum bertarung, bagaimana kamu tahu bahwa kamu akan mati? Lu Ming tersenyum dan berdiri. Dia menginjak udara dan menuju ke suku ras iblis skala. Lu Ming. Yao Xuan berseru dengan suara rendah. Dia ingin mengikuti Lu Ming tetapi dia tidak berani dan ragu-ragu. Hanmen, Musen, dan Mulin saling memandang, tapi tidak mengikuti. Sebaliknya, mata mereka memancarkan sedikit kesuraman. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Hanya dalam beberapa langkah, dia telah muncul di langit di atas suku ras iblis skala. Siapa ini? Salah satu penjaga mayat berteriak dan menatap Lu Ming dengan dingin. 4 penjaga mayat lainnya juga melihat ke arah Lu Ming. Orang yang akan membunuhmu, Lu Ming berkata dengan tenang. Suaranya tenang, tapi ada niat membunuh yang dingin di dalamnya. Bunuh kami. Haha, hanya kamu. Ini lelucon besar. Seorang penjaga mayat tertawa keras, penuh dengan rasa jijik. Berat, kamu adalah Ditian Divine Guard, kan? Hehe. Ditian Divine Guard ternyata berani muncul saat melihat kita. Dia benar-benar mencari kematian. Bunuh dia. Teriak seorang penjaga mayat. Bas. Mayat halus di alam Raja Bela Diri LV3 tingkat menengah melambaikan tangan dan rantainya ditembakkan seperti ular berbisa, berputar di sekitar Lu Ming. Ledakan. Lu Ming melepaskan auranya dan mengayunkan tombaknya. Beberapa rantai besi dikirim terbang oleh Lu Ming. Kamu hanya berada di puncak ranah Raja Bela Diri LV2. Beraninya kamu menolak. Kamu sedang mencari kematian. Penjaga mayat berteriak dan mengendalikan mayat halus alam Raja Bela Diri LV3 untuk menyerang Lu Ming. 4 penjaga mayat lainnya berdiri di samping dan tidak bergerak, sepertinya mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Aku terlalu malas bermain dengan kalian, mati. Lu Ming berteriak dengan dingin. Konsep guntur membubung ke langit dan dipadukan dengan teknik tombak Lu Ming. Suara mendesing. Tombak itu berubah menjadi cahaya tombak petir dan menembus segalanya. Mayat halus itu takut akan petir. Selain itu, konsep petir Lu Ming telah mencapai tahap tengah tingkat 1 yang lebih rendah. Dengan keras, mayat yang dimurnikan itu disambar oleh cahaya tombak petir dan berubah menjadi arang. Kesuksesan awal konsep Thunder, kamu. Penjaga mayat itu berteriak kaget. Mati, Lu Ming berkata dengan suara dingin. Tombak petir lainnya ditusukkan. Penjaga mayat itu ingin mundur karena ketakutan, tapi bagaimana dia bisa menghindarinya? Dia tersambar oleh cahaya tombak petir, dan sebuah lubang besar meledak di dadanya. Mayat Qi menyembur keluar dari tubuhnya, dan dia tidak lagi bernapas. Sial, ayo serang bersama dan bunuh dia. 4 penjaga mayat lainnya kaget dan geram. Mereka meraung dan mengendalikan mayat-mayat halus untuk menyerang Lu Ming. Ada total 9 mayat yang dimurnikan. 6 di antaranya adalah ranah Raja Bela Diri LV3 ke atas, sedangkan 3 sisanya adalah ranah Raja Bela Diri LV2. Sekumpulan sampah yang mempermainkan mayat orang lain. Kalian semua akan mati. Ledakan. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya. Kilau tombak bertambah panjang hingga 1000 meter dan menyapu ke segala arah dengan momentum menyapu bersih ribuan pasukan.
Bang, bang, bang. 9 mayat yang dimurnikan itu seperti 9 karung goni yang rusak. Mereka dikirim terbang oleh Lu Ming tanpa perlawanan apapun. Ini, bagaimana ini mungkin? Keempat penjaga mayat itu lidahnya keluh, dan mata mereka hampir meledak karena tidak percaya. Lu Ming, hanya raja bela diri tingkat kedua, kekuatan tempurnya terlalu menakutkan. Tidak bagus, cepat mundur. Salah satu penjaga mayat berteriak kaget. Tanpa perlindungan dari penjaga mayat, kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Sekarang sudah terlambat untuk mundur. Serangan jalur Gokudo. Suara mendesing. Lu Ming menjadi satu dengan tombak dan berubah menjadi sinar tombak yang menembus kehampaan. Puff! Seorang penjaga mayat di puncak kerajaan bela diri LV3 tewas di tempat setelah menembus Glabella. Ah! 3 penjaga mayat lainnya berteriak ketakutan dan berpencar. Di puncak gunung tidak jauh dari sana, Han Men dan yang lainnya juga tercengang. Serang dan bantu Lu Ming. Ada sedikit kesuraman di mata Han Men, dan dengan teriakan pelan, dia bergegas keluar. Kemudian, Mu Lin, Mu Sen, dan Yao Xuan juga bergegas mendekat dan menyerang salah satu penjaga mayat. Suara mendesing. Lu Ming sepertinya telah berubah menjadi sambaran petir. Dalam sekejap, dia muncul di belakang penjaga mayat dan menusuk dengan tombaknya, menghabisi penjaga mayat itu. Kemudian, tubuhnya bergerak dan menerkam penjaga mayat berikutnya. Ketika Lu Ming menghabisi penjaga mayat keempat, Han Men dan yang lainnya juga membunuh penjaga mayat kelima. Setelah penjaga mayat meninggal, semua mayat halus itu berdiri di kehampaan tanpa bergerak. Saudara Lu, kamu benar-benar tidak mengungkapkan kemampuanmu yang sebenarnya. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu kuat. Saya sangat mengagumi Anda. Han Men dan yang lainnya terbang menuju Lu Ming, wajah mereka penuh keterkejutan. Manusia Han adalah orang pertama yang menyambutnya dengan tangan ditangkupkan. Kapan seorang jenius seperti saudara Lu muncul di istana surgawi surga Empyrean? Kami bahkan tidak mengetahuinya. Sepertinya informasi kami terlalu ketinggalan zaman. Mu Sen juga menangkupkan tangannya dan tertawa. Yao Xuan, sebaliknya, memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu dan kagum. 5 penjaga mayat yang kuat sebenarnya dibunuh oleh Lu Ming dalam beberapa gerakan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, itu akan sulit dipercaya. Terima kasih kembali. Sekarang, segel jiwanya, kata Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan kristal penyegel jiwa dan mulai menyegel jiwa penjaga mayat. Biasanya, jiwa seorang pejuang tidak akan hilang selama 10 menit setelah kematian. Namun, setelah 10 menit, jiwa tersebut akan menghilang dan akan sulit untuk menyegelnya. Lu Ming mengeluarkan sepotong kristal penyegel jiwa dan meletakkannya di atas mayat penjaga, menyuntikkan inti esensialnya. Rune kompleks muncul di permukaan kristal penyegel jiwa, dan kemudian menghasilkan kekuatan isap yang mengeluarkan asap hitam dari tubuh penjaga mayat. Asapnya terus berputar, dan bentuknya sangat mirip dengan penjaga mayat itu. Inilah jiwa penjaga mayat itu. Jiwa penjaga mayat terbang ke dalam kristal penyegel jiwa, dan lapisan kabut hitam muncul di permukaan kristal penyegel jiwa. Segelnya berhasil. Lu Ming menyimpannya. Di sisi lain, Han Men dan yang lainnya hanya menyegel jiwa penjaga mayat yang telah mereka bunuh. Mereka tidak menyentuh penjaga mayat lain yang telah dibunuh Lu Ming. Siapapun yang membunuhnya akan mendapatkan jiwanya. Ini adalah aturannya. Lu Ming tidak berdiri pada upacara. Dia menyegel jiwa dari 3 penjaga mayat yang tersisa satu persatu. Baiklah, sekarang, mari kita lihat lubang kristal maksudnya. Ada kilatan antisipasi di mata Lu Ming. Kristal niat adalah yang dia inginkan. Segera, mereka berlima berjalan menuju kedalaman suku iblis berskala. Kaisar Naga Abadi Chapter 519 Bahasa Indonesia. 519 Kristal Niat Tingkat Menengah. Di bagian dalam suku, ada 7 altar batu. Ketujuh altar itu membentuk lingkaran, mengelilingi lubang besar di tengahnya. Setelah Lu Ming dan kelompoknya berjalan mendekat, mereka menyadari bahwa ada aura misterius yang terus-menerus memancar dari lubang besar itu. Itu adalah aura esensi alam langit dan bumi. Lubang besar inilah yang disebut lubang kristal niat. Konsep bumi. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia sedikit kecewa. Lubang kristal yang memiliki makna mendalam memancarkan aura niat bumi,
yang berarti bahwa lubang yang dalam ini berisi kristal maksud elemen tanah. Dia tidak bisa menggunakan kristal maksud elemen tanah secara langsung, jadi dia hanya bisa menukarnya. Ayo mulai menggali. Ayo pergi, kata Lu Ming. Dia berjalan ke lubang besar, mengeluarkan pisau besar, dan mulai menggali. Bas! Pisau besar itu ditebang, dan mengeluarkan suara dentang. Batu di lubang besar itu sebenarnya sangat keras. Namun, di bawah inti esensial Lu Ming yang kuat, mereka masih terpotong sepotong demi sepotong. Ayo serang bersama. Ayo pergi. Han Men berseru. Mu Shen dan yang lainnya masuk ke dalam lubang, mengeluarkan berbagai senjata, dan mulai menggali. Mereka berlima bekerja sama dan sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka menggali lubang selebar 3 meter dan kedalaman 10 meter. Saat ini, aura penciptaan bumi di bawah kakinya menjadi semakin kuat. Semangat kelima orang itu terguncang, dan mereka mulai menggali lebih keras lagi. Tak lama kemudian, lubang tersebut digali hingga kedalaman 20 meter. Ada kristal niat di sini. Suara yang jelas dan bersemangat terdengar. Itu adalah Yao Xuan. Dia tidak menyangka Yao Xuan menjadi orang pertama yang menemukan kristal maksud. Semua orang menoleh. Di dinding batu di depan Yao Xuan, ada kristal berwarna kaki yang tertanam di dalamnya. Itu memancarkan aura bumi yang kuat. Nona Yao, simpan dulu, kata Han Men. Yao Xuan mengangguk. Dia dengan hati-hati menggali kristal kekuatan Upanishad dan memasukkannya ke dalam kotak giok. Kemudian, semua orang mulai menggali lebih keras lagi. Dengan awal yang baik dari Yao Xuan, panen semua orang telah tiba. Semakin banyak kristal niat yang digali. Dan EBSP, kristal-kristal ini telah terkubur jauh di dalam bumi dan baru terbentuk setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan EBSP, mereka berlima terus menggali, dan mereka menemukan semakin banyak kristal yang kuat. 2 jam kemudian, mereka berlima menggali lubang selebar 10 meter dan kedalaman 50 meter. Mereka telah memperoleh total 26 kristal maksud elemen tanah. Haha, saya tidak menyangka akan ada lebih dari 20 kristal niat di lubang ini. Ini sudah cukup bagus, kata Han Men sambil tersenyum. Pada titik ini, tidak ada satupun jejak konsep bumi yang dapat dirasakan dari lubang yang dalam. Ini berarti mereka telah menggali semua batu kristal dalam di lubang ini. Apa? Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba merasakan ada batu di bawah kakinya. Itu sangat istimewa. Batu itu seukuran kepala manusia. Lu Ming telah menggalinya dan menyimpannya dengan santai. Namun, ia menyadari bahwa warna batu tersebut berbeda dengan batu di sekitarnya. Batu ini tampak mengkristal, dan permukaannya memancarkan cahaya neon redup. Lu Ming dengan santai menebas batu itu. Dentang. Percikan api beterbangan ketika pedang itu menebas dan pedang Lu Ming memantul kembali. Ini sangat sulit. Lu Ming terkejut. Pedang di tangannya adalah senjata spiritual tingkat 4 atas. Itu sangat tajam dan bisa membelah gunung menjadi 2 dengan tebasan biasa. Namun batu tersebut tidak dibelah dan hanya meninggalkan bekas saja. Han Men dan yang lainnya juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Menarik. Mata Lu Ming berkedip. Esensi vital dalam tubuhnya melonjak ke arah pedang. Pada saat yang sama, ketiga konsep tersebut diintegrasikan ke dalam pedang. Segera, dia menebas batu itu. Tanda tanya koma. Suara gesekan yang keras terdengar dan percikan api beterbangan ke segala arah. Batu itu masih belum terbelah, tapi sudah retak. Pada saat yang sama, konsep bumi yang sangat kuat menyebar dari batu. Ini, bagaimana niat ini bisa begitu padat? Lu Ming terkejut. Han Men dan yang lainnya juga melebarkan mata karena terkejut. Maksud bumi ini terlalu padat dan kuat. Kristal maksud elemen tanah lainnya seperti sampah di depan maksud bumi ini. Lu Ming bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan gerakan tangannya, pedang di tangan Lu Ming menghilang dan sebuah palu besar muncul. Bas! Palu godam itu menghantam batu. Bang! Pecahan batu beterbangan kemana-mana. Batu itu akhirnya retak seluruhnya, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Itu adalah kristal, kristal kuning berkilau. Kristal ini memancarkan alam langit dan bumi yang kuat. Semua orang sepertinya bisa melihat kekuatan benang Upanishad melayang di langit. Ini, mungkinkah ini kristal maksud atribut bumi kelas menengah? Petik 2.
Suara Hanmen bergetar saat dia menggeram. Matanya menyala-nyala karena gairah. Kristal niat tingkat menengah. Petik 2. Yang lainnya juga kaget. Mata mereka terbuka lebar saat menatap kristal itu. Kristal niat tingkat menengah. Petik 2. Lu Ming juga sangat terkejut. Kemudian, esensi klasiknya meledak dan dengan sapuan, dia menangkap kristal esoterik di tangannya. Tatapan orang lain segera tertuju pada telapak tangan Lu Ming. Baiklah, sekarang, ayo distribusikan kristal maksudnya. Lu Ming berkata dengan tenang. Hanmen, Musen, dan Mulin saling memandang, lalu mata mereka berbinar. Bagaimana dengan ini? Kali ini, berkat saudara Lu kami bisa memasuki tempat ini. Jika bukan karena saudara Lu yang membunuh penjaga mayat sekte mayat surgawi, kami harus mundur dan tidak memiliki kesempatan untuk menggali kristal makna yang dalam. Jadi, saya menyarankan agar kristal makna mendalam tingkat menengah itu akan menjadi milik saudara Lu, dan kita akan membagi kristal makna mendalam tingkat rendah lainnya secara merata. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Hanmen menyarankan. Baiklah, aku tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Musen dan Mulin berbicara satu demi satu. Mereka sangat berterus terang. Yao Xuan adalah satu-satunya yang memandang Lu Ming dengan tatapan yang rumit. Dia enggan berpisah dengannya. Lagi pula, kristal niat tingkat menengah terlalu berharga. Akhirnya, Yao Xuan mengertakkan gigi dan berbisik, saya juga tidak keberatan. Kalau begitu, terima kasih semuanya. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan tanpa basa-basi mengambil kristal makna mendalam tingkat menengah untuk dirinya sendiri. Dan EBSCP, setelah itu, mereka mendistribusikan kristal niat tingkat rendah. Totalnya ada 26 buah, masing-masing 5 buah. Hanmen mengeluarkan 1000 kristal roh kualitas terbaik untuk membeli potongan tambahan, dan kemudian membagi 1000 sisanya secara merata. Lu Ming tidak keberatan. Dia menyimpan kristal esoteris dan kristal roh dengan santai. Mari kita hancurkan mayat-mayat halus itu. Kalau tidak, jika orang-orang dari sekte mayat surgawi menemukan mereka dan mengambilnya kembali, mereka akan menjadi bencana. Hanmen menyarankan. Semua orang mengangguk. Lu Ming melambaikan tangannya dan konsep guntur berubah menjadi lampu tombak dan terbang keluar, mengubah mayat yang dimurnikan menjadi arang. Setelah menghabisi mereka, mereka berlima terbang ke udara dan pergi. Dalam 2 hari berikutnya, mereka berlima mencari dalam radius ratusan ribu mil. Mereka memang bertemu dengan suku lain dari ras iblis berskala, tapi suku ini terlalu besar. Diperkirakan secara kasar, ada lebih dari 10.000 orang. Mereka mengamati dari jauh dan menemukan bahwa setidaknya ada 5 ahli ras iblis berskala. Mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Kaisar Naga Abadi Chapter 520 Bahasa Indonesia. 520 bertemu keluarga Seng lagi. Mereka menempuh perjalanan jauh dan mencari di tempat lain. Pesawat ini memang merupakan pesawat yang baru ditemukan. Itu kaya akan sumber daya. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah menemukan sekitar 50 batang ramuan spiritual level 5, bunga spiritual, dan beberapa material pandai besi level 5. Semua ini jika digabungkan sangatlah berharga. Namun, dia tidak bertemu siapapun dari sekte mayat surgawi. Hah, apa itu? Tiba-tiba, Musen menunjuk ke sebuah lembah di depan mereka. Lembah itu tidak besar, dan ada kilatan cahaya merah di lembah itu. Ayo pergi dan lihat. Mereka berlima terbang menuju lembah. Ketika mereka terbang, mereka terkejut. Itu adalah sepetak besar bunga spiritual berwarna merah. Setiap bunga spiritual berwarna merah seperti nyala api, memancarkan aroma obat yang kuat. Ini adalah bunga spiritual level 4, bunga sangkar api. Hanmen berkata dengan heran. Bunga spiritual tingkat 4 tidak terlalu mengejutkan mereka. Yang utama adalah jumlahnya terlalu banyak. Mereka padat, menutupi lebih dari separuh lembah. Perkiraan kasarnya adalah setidaknya ada 1000 ekor di sana. Sebuah lembah kecil sebenarnya bisa menghasilkan begitu banyak bunga sangkar api. Itu sungguh tidak bisa dipercaya dan tidak normal. Konsep api. Ada konsep api samar di sini. Itu ditutupi oleh bunga sangkar api. Saat ini, Lu Ming berbicara. Di antara mereka berlima, hanya dialah yang mengembangkan konsep api. Meskipun konsep api di sini sangat samar, Lu Ming masih bisa merasakannya. Konsep api.
Petik 2. Hanmen dan yang lainnya mengerutkan kening, tapi mata mereka tiba-tiba berbinar. Kemungkinan besar ada lubang kristal niat di bawahnya yang berisi kristal niat tipe api. Itu sebabnya banyak sekali bunga sangkar api yang lahir. Hanmen berkata dengan heran. Lu Ming mengangguk. Dia punya dugaan yang sama. Segera, mereka berlima memetik semua bunga sangkar api. Setelah dihitung, totalnya ada sekitar 1.200 batang. Jika mereka berlima membaginya secara merata, masing-masing akan memiliki lebih dari 200 batang. Setelah bunga sangkar api dipetik, terlihatlah tanah merah. Aura konsep api yang kuat memenuhi udara, sangat padat. Seperti yang diharapkan, itu adalah lubang kristal yang disengaja. Hahaha, aku sangat beruntung. Mu Lin tertawa. Ayo mulai menggali. Lu Ming juga mengungkapkan senyuman. Segera, mereka berlima mulai menggali. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, Hanmen adalah orang pertama yang menemukan kristal maksud tipe api. Tentu saja, kualitasnya rendah. Mereka berlima menggali lebih keras lagi. Bas, dan EBSP, suara mendesing. Pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. 3 sosok muncul di langit. Ketiga pemuda itu memasang wajah dingin dan arogan. Mereka bertiga mengalihkan pandangan mereka ke bawah dan memperlihatkan senyuman gembira. Haha, kami sangat beruntung. Ada lubang kristal yang memiliki makna mendalam di sini. Kami akan menghasilkan banyak uang lagi. Salah satu pemuda itu tertawa. Kemudian, dia memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan tatapan dingin dan menegur, cepatlah pergi. Tempat ini milik kita sekarang. Hahaha, sebuah lelucon. Kamilah yang pertama kali menemukan tempat ini. Pria Han tertawa. Jadi bagaimana jika kamu mengetahuinya? Jika saya mengatakan itu milik kita sekarang, itu milik kita. Seorang pemuda berjubah ungu mencibir. Atas dasar apa? Mu Sen sangat marah. Atas dasar apa? Hanya karena kami adalah keturunan langsung dari keluarga Seng. Nak, perhatikan baik-baik. Pemuda berjubah ungu itu melambaikan tangannya dan sebuah tanda muncul. Itu cerah dan ada 2 kata besar di tandanya, Seng Tian. Token perintah langit yang bijaksana. Mu Sen, Mu Lin, dan yang lainnya berseru. Benar saja, dia adalah keturunan langsung dari keluarga Seng. Sekarang, kamu bisa tersesat. Pemuda berjubah ungu itu mencibir. Menjijikkan. Mu Sen menggeram. Kalian bertiga, jadi bagaimana jika kalian adalah keturunan langsung dari keluarga Seng? Kami menemukan tempat ini lebih dulu, jadi menurut aturan, ini milik kami. Silakan kembali. Hanmen maju selangkah, suaranya bergema. Bocah nakal, kamu berani melawan keluarga Sengku. Kamu mendekati kematian. Pemuda berjubah ungu itu berteriak. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 aura kuat keluar dari 3 pemuda keluarga Seng. Pemuda berjubah ungu itu berada di puncak kerajaan bela diri LV3. 2 pemuda lainnya dari keluarga Seng berada pada tahap awal alam Raja Bela Diri LV3. Ketiganya meledak dengan aura kuat, yang menyebar ke arah Hanmen. Kamu bertindak terlalu jauh. Pria Han berteriak, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh Mu Sen dan Mu Lin juga meledak dengan aura yang kuat, bergabung dengan Hanmen untuk melawan pemuda dari keluarga Seng. Ini, Yao Xuan sedikit ragu-ragu. Dia melirik Lu Ming, menggigit bibirnya, dan melepaskan auranya. Mata Lu Ming berkedip dan senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di bibirnya. Kemudian, aura kuat keluar dari tubuhnya. Kekuatan gabungan mereka berlima tidak lebih lemah dari kekuatan keluarga Seng. Betapa beraninya. Anda masih berani menolak. Beraninya kamu. Pemuda berjubah ungu itu berteriak, dan wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Paling-paling, kita hanya akan bertarung. Saya tidak takut. Bahkan jika ini sampai ke istana Tuan, kita akan berada di pihak yang benar. Hanmen berteriak, tidak menyerah. Bagus, bagus, sangat bagus. Pemuda berjubah ungu itu tertawa karena marah dan berkata, baik, beberapa kali, namun ada keraguan di matanya. Aku akan mengingatmu, kata pemuda berjubah ungu itu dengan dingin setelah beberapa saat. Aku akan melepaskanmu hari ini. Pergi. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan terbang bersama 2 pemuda lainnya. Mereka menghilang dalam sekejap mata. Mari kita terus menggali. Kita harus cepat.
Jika keluarga Seng datang lagi, kita akan mendapat masalah. Kata Han Men. Baiklah. Musen dan yang lainnya merespons dan menggali lebih keras lagi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa senyuman yang tak bisa dijelaskan di sudut mulut Lu Ming semakin lebar. Setengah jam kemudian, lebih dari separuh lembah telah digali. Kali ini, mereka telah menggali total 30 kristal maksud atribut api. Sangat disayangkan mereka berlima telah mencari di seluruh tempat tetapi tidak menemukan kristal niat kelas menengah. Lu Ming diam-diam menghela nafas kasihan. Jika dia memiliki kristal makna mendalam tipe api tingkat menengah, dia akan dapat menggunakannya untuk memadatkan rune konsep api dalam satu gerakan. Tampaknya dia hanya bisa pergi ke rumah harta karun mistik di kota Tianxuan dan melihat apakah dia bisa menukar kristal makna mendalam tingkat menengah elemen tanah dengan kristal makna mendalam tingkat menengah elemen api. Terlebih lagi, meski mereka bisa menukarnya, biaya penanganannya pasti tidak murah. Ayo cepat tinggalkan tempat ini, kata Han Men. Dan EBSCP, setelah itu, semua orang membagi 30 kristal api secara merata, lalu naik ke udara dan pergi. Beberapa jam kemudian, mereka berlima sudah berada 100.000 mil jauhnya. Saat ini, malam telah tiba. Mereka berlima menyalakan api unggun dan memburu beberapa binatang iblis di hutan terdekat. Mereka mulai memanggangnya. Ada juga binatang iblis di pesawat ini, tapi level mereka tidak terlalu tinggi. Segera, daging binatang iblis itu dipanggang hingga berwarna kuning keemasan, dan aromanya menyerang lubang hidung. Haha, ayo, aku membawakan wain buah dari kampung halamanku. Anggur buah ini adalah makanan khas kampung halaman saya dan sangat terkenal. Itu diseduh dengan 108 jenis buah roh. Cobalah. Pria Han tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan 5 botol anggur. Dia menyerahkan satu toples kepada Lu Ming, Yao Xuan, dan sisanya.